Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 25 November 2022. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Engkau perkenankan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan di hari ini, dan kami pun juga telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus menuntun kami menjalani kehidupan ini dengan benar. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Tema renungan kita ialah bersahabat dengan Allah atau dunia. Lino Rakadisiporayan, Puang Matuaraka. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, persahabatan adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat atau akrab. Kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan, baik susah maupun senang. Namun tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Misalnya bersahabat dengan orang yang suka mencuri, maka besar kemungkinan kita akan ikut mencuri juga. Sehingga sangat penting mencari sahabat yang tepat. Saudara-saudara, demikian pula yang dijelaskan dalam perikop bacaan kita, bahwa persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia pada dosa. Hal tersebut karena manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, sehingga sangat gampang untuk melakukan perbuatan duniawi seperti pembunuhan, perkelahian, pertengkaran. Mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi karena mereka bersahabat dengan dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka bermusuhan dengan Allah. Harusnya hidup mereka dekat dengan Allah
atau dengan kata lain, bersahabat dengan Allah, sehingga mereka menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh Roh. Mereka harus mendekat kepada Allah sehingga iblis menjauh daripada mereka. Hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan memilih bersahabat dengan Allah. Kita semua juga sering hidup bersahabat dengan dunia. Kita sering dikuasai hawa nafsu yang menuntun pada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga menjauh dari Tuhan. Karena itu, marilah kita putuskan persahabatan dengan dunia. Kita memilih bersahabat dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Oleh kuasa-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini akan senantiasa menuntun kami untuk setia bersahabat dengan Allah. Kami menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh Roh. Karena itu kiranya kami pun juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu. Jaga lindungilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab dan peran, kiranya semuanya tetap kami lakukan dengan baik. Diberkatilah setiap orang tua ataupun anak-anak untuk juga senantiasa menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, dalam masa muda, kiranya tetap dijaga dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga untuk orang tua kami dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, Tuhan tolonglah, berkati, topanglah mereka, sehingga mereka kuat melewati segala perkara. Dan mereka juga kiranya tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Kami mohon mereka yang sedang sakit akan pulih dari sakit, yang sedang berduka cita akan terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Apapun beban kehidupan yang harus kami tanggung, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Diberkatilah gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, hingga senantiasa juga bersyukur dalam segala hal. Mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.